mengenai peranan konselor dan personal sekolah lain. Yang terhormat kepada Ibu Syarif Fitrah Yaraidina MPD dan yang saya hormati teman-teman semua. Saya selaku presentator pertama, perkenalkan nama saya Herma Cahyani Blum dan ini rekan saya. Perkenalkan nama saya Syifa Khairunisa sebagai presentator kedua. Perkenalkan nama saya Rijal Fadila sebagai presentator ketiga. Perkenalkan nama saya Dr. Syawal Firdaus sebagai presentator keempat. Perkenalkan nama saya Luzana Fidan sebagai presentator kelima. Perkenalkan nama saya Cecilia sebagai presentator keenam. Perkenalkan nama saya Mega Khairunisa sebagai presentator ketujuh. Tanpa berlama-lama lagi, mari saja langsung kita mulai presentasi kali ini. Yang pertama di sini ada pengertian konselor. Konselor adalah tenaga profesional yang ahli dalam memberikan bantuan kepada individu yang mengalami kesulitan. Mereka diibaratkan sebagai figur ayah atau ibu yang penuh perhatian dan atau guru pembimbing seperti itu. Karena kan ayah dan ibu itu emang benar-benar penuh perhatian, support dan segala macam. Nah, kita sebagai konselor juga harus seperti itu. Untuk menjadi konselor yang profesional, seseorang melakukan latihan dan pendidikan yang khusus seperti kita melakukan kuliah, itu termasuknya. Selanjutnya ada dalam perspektif Islam. Dalam perspektif agama Islam, seorang konselor hendaknya mengacu pada tuntunan ilahi, menyadari bahwa petunjuk dan solusi hakiki datang dari Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Kahfi ayat 17 yang artinya, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapatkan seorang pemimpin yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Konselor yang tidak kompeten dan hanya mengandalkan kemampuan akademis berpotensi menimbulkan masalah baru lagi bagi klien. Oleh karena itu, seorang konselor yang bijak tidak hanya berbagi ilmu melalui pendidikan atau pengalaman, tetapi seorang konselor juga harus memiliki agamanya yang kuat agar kita juga dapat menuntun konseli ke jalan yang benar. Oke, selanjutnya adalah personil sekolah. Personil sekolah adalah seluruh individu yang bekerja dan terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan di lingkungan sekolah yang bertugas untuk mencapai berbagai fungsi untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Terdiri dari yang pertama itu ada guru seperti guru BK, guru mata pelajaran, siswa kelas. Yang kedua itu ada kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Yang ketiga itu ada administrasi, staf administrasi dan staf-staf pendukung lainnya. Meskipun mereka memiliki tanggung jawab dan tugasnya masing-masing itu berbeda-beda, namun personil sekolah ini memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk membantu menciptakan lingkungan yang tertib, efektif, tertib, nyaman, kondusif, dan untuk membuat lingkungan belajar yang nyaman. Terus, jadi istilah personil ini tuh sendiri menekankan bahwa mereka ini bagian dari sistem kerja sekolah dan keberhasilan pendidikannya itu tidak hanya bergantung kepada guru yang menjelaskan di kelas saja, tetapi mereka juga ikut terlibat dalam proses kesuksesan dari proses belajar pendidikan di sekolah. Dan hal ini sama dengan pelaksanaan layanan bimbingan konseling di sekolah, yang memang ini tuh tanggung jawab utama itu dipegang oleh guru bimbingan konseling, guru BK ya sebelumnya. Karena guru BK itu memiliki latar belakang pendidikan yang bagian dari bidang tersebut. Namun dalam pelaksanaannya guru BK itu nggak bisa bekerja sendiri, tetapi membutuhkan dukungan dan bantuan dari personel sekolah. Mungkin dalam beberapa aspek, misalnya yang pertama itu guru mata pelajaran, yaitu memberikan informasi kepada guru BK terkait kondisi siswa. Terus wali kelas yang memantau perkembangan kondisi siswa dari setiap harinya. Terus kepala sekolah ini mendukung kebijakan dan fasilitas.
Terus yang ke selanjutnya itu staf administrasi yang mendukung kelancaran dalam pelaksanaan menyimpan data, dokumen, dan lain-lain. Jadi semua personel sekolah ini memiliki peran yang saling melengkapi untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, mendukung tercapai tujuan pelayanan pendidikan dan pelayanan bimbingan konseling secara menyeluruh. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas konselor di sekolah. Yang pertama yaitu konselor sebagai pendidikan karakter. Konselor adalah pendidik yang menyampaikan nilai karakter secara langsung lewat program-program layanan dan secara tidak langsung melalui interaksi sehari-hari. Ia bertugas mengintegrasikan nilainya seperti tanggung jawab dan empati pada semua kegiatan bimbingan. Jadi di sini tuh konselor itu sebagai pembentukan nilai karakternya. Jadi rasa tanggung jawab dia, terus rasa empati dia terhadap lingkungan itu kayak gimana. Nah di situ konselor membimbing dia, membimbing kliennya atau membimbing para siswa. Yang kedua yaitu konselor sebagai manajer kegiatan. Konselor berperan mengelola dan menyusun program pendidikan karakter serta melibatkan guru, kepala sekolah, wali kelas, guru mata pelajaran, dan orang tua dalam pelaksanaannya. Karena kalau konselor bekerja sendiri untuk mengatur kegiatan peserta didik pastinya tidak akan bisa. Oleh karena itu memerlukan tenaga seperti guru, kepala sekolah, guru mata pelajaran, orang tua, yaitu materi seperti toleransi, kerjasama, dan pencegahan penyalahgunaan narkoba disampaikan melalui layanan dasar bimbingan. Jadi materi seperti toleransi, kerjasama, dan penyalahgunaan narkoba itu tidak hanya konselor saja yang memberikan bimbingannya, tetapi peran orang tua, wali kelas, guru mata pelajaran, dan kepala sekolah pun sangat berperan gitu. Nah, yang ketiga yaitu konselor sebagai konselor atau fungsi kuratif. Konselor sebagai konselor yang membantu siswa menyelesaikan masalah pribadi dan sosial. Konseling individu atau kelompok membantu siswa mengenal diri, memahami orang lain, belajar mengambil keputusan yang baik. Semua ini inti dari pembentukan karakter. Jadi konselor sebagai konselor tuh di situ tuh konselor memberikan pemahaman tentang cara mengenal diri peserta didik itu sendiri. Terus bagaimana cara memahami diri sendiri, bagaimana cara memahami orang lain, dan belajar untuk mengambil keputusan yang baik dan teratur gitu, supaya keputusan itu tidak akan mempengaruhi dia di saat nanti dewasanya. Oke, selanjutnya yang keempat yaitu konselor sebagai konsultan. Konselor memberikan saran kepada guru, orang tua, dan pihak sekolah terkait pembinaan siswa. Kerjasama ini memperkuat dukungan terhadap karakter siswa karena pendidikan karakter memerlukan kontribusi semua pihak. Jadi itu di sini itu konselor itu memberikan saran kepada guru, kepada orang tua, kepada pihak sekolah untuk membentuk karakter peserta didiknya, karena tidak hanya tugas seorang guru BK saja untuk membentuk karakter seorang siswa, tapi peran dari orang tua, peran dari wali kelas, dari mata pelajaran, dari kepala sekolah pun sekalipun sangat membantu untuk membentuk karakter siswa tersebut. Yang kelima yaitu konselor sebagai perencanaan kegiatan. Nah, di sini tuh konselor menyusun materi atau program layanan yang fokus pada nilai-nilai karakter seperti kedisiplinan, tanggung jawab, dan komunikasi. Jadi di sini tuh konselor tuh merencanakan kegiatan untuk peserta didik tentang kedisiplinan, terus tanggung jawab, dan komunikasi. Gimana sih caranya dia tuh berdisiplin dengan waktu supaya di saat nanti dia bekerja pun dia bisa membiasakannya gitu. Terus tanggung jawab apabila dia memutuskan suatu keputusan, dia tuh bisa mempertanggungjawabkannya juga. Jadi tidak menyalahgunakan tanggung jawab gitu. Misalnya dia dalam melakukan kegiatan, dia fokus aja pada kerjanya, tanggung jawab. Dari mulai itu mau negatifnya mau positifnya, dia tanggung jawab akan keputusannya. Yang ketiga yaitu komunikasi. Jadi bagaimana caranya berkomunikasi dengan orang lain. Yang keenam, konselor sebagai problem solver. Konselor membantu menyelesaikan masalah siswa baik terkait belajar, sosial maupun pribadi. Ia juga memimpin
siswa dalam membuat keputusan yang bijak mengenai layanan responsif dan perencanaan individual. Nah, di sini itu konselor itu membantu ya, membantu menyelesaikan masalah siswa, tapi bukan dengan ketergantungan juga. Jadi membantu tuh ngasih saran, tapi tidak secara langsung dia tuh ngasih saran, tapi harus konselor peserta didiknya sendiri dia tahu bagaimana, jadi cuma mengarahkan doang supaya dia tuh tahu gitu dari permasalahannya tuh apa sih solusinya, karena kan dari permasalahan sendiri ada solusinya dalam diri sendiri gitu. Orang lain kan belum tentu ya, karena nggak boleh ketergantungan dalam memberikan saran gitu. Konselor sebagai mediator, konselor menjadi penengah dalam konflik antara siswa atau antara siswa dengan pihak lain. Ia juga menjalani kolaborasi dengan guru dan orang tua untuk menciptakan lingkungan yang mendukung untuk pembentukan karakter. Nah, di sini tuh konselor itu menengahi. Jadi di saat ada siswa ada masalah dari misalnya ada kelompok A dan kelompok B. Nah, di situ tuh peran konselor itu di tengah-tengah, jangan memihak kelompok A ataupun kelompok B. Di situ konselor dituntut untuk adil terhadap permasalahan maupun yang terlihat permasalahannya tuh misalnya yang terlihat benar tuh dari kelompok A, tapi konselor tidak bisa menjudge kelompok B salah. Di situ konselor harus bersikap adil gitu sama rata terhadap pihak manapun. Juga menjalin kolaborasi dengan guru orang tua untuk menciptakan lingkungan mendukung pembentukan karakter. Jadi di sini tuh guru dan orang tua juga berperan gitu. Jadi supaya tahu karakter siswa itu seperti apa dan mau di kelas maupun di lingkungannya. Jadi kita tahu cara menangani peserta didik tersebut. Nah, yang selanjutnya itu ada peran dan fungsi konselor di sekolah. Nah, jadi kayak fungsi konselor di sekolah itu sangat banget diperlukan kalau misalnya kayak zaman-zaman sekarang mau di SD, SMP ataupun SMA. Terus yang pertama itu kita membahas yang sekolah dasar dulu. Jadi konselor di sekolah dasar itu mempunyai kayak tujuan untuk membantu siswa untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka miliki. Sebenarnya kayak konselor untuk atau konseling untuk anak-anak itu masih diragukan karena sebagian orang tuh masih banyak yang mikir kayak konseling untuk anak tuh kayak haruskah atau enggak. Nah, tapi kayak kalau dalam perkembangan itu konseling untuk anak-anak itu harus karena dapat membantu mereka untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi gitu. Kayak sebagai salah satu contoh kayak saat awal-awal anak masuk sekolah itu kan mereka tuh kayak beradaptasi lagi dengan lingkungannya, terus kayak beradaptasi dengan guru-gurunya, terus sama siswanya juga. Nah, kayak dari masalah itu tuh kayak kita tuh sebagai konselor bisa menggunakan metode dengan konseling individual atau konseling kelompok, bimbingan kelompok, ataupun kayak datang langsung kepada konselornya. Nah, selanjutnya kayak untuk menjadikan konselor yang sukses, kayak konseling itu kayak harus memperlibatkan orang tua dan guru. Nah, orang tua dan guru ini tuh kayak bisa memberikan informasi kepada konselor itu sendiri bagaimana anak-anak tersebut berperilaku. Kayak informasi dari orang tua adalah informasi ketika anak-anak sedang berada di rumah. Terus kalau informasi dari guru adalah informasi ketika anak-anak ada di sekolah. Nah, jadi karena itu konselor, orang tua dan guru itu harus bekerja sama. Selanjutnya ada sekolah menengah pertama. Kebutuhan yang unik dari kelompok usia ini memerlukan perhatian yang khusus, terutama sekali pada fisik dan perkembangan sosial. Sebenarnya peran konselor di sekolah menengah pertama ini tuh nggak beda jauh dari peran konselor di sekolah dasar. Yang membedakannya tuh karena masalah yang dihadapi oleh individual itu sendiri. Kayak contohnya kayak saat proses penyesuaian diri, terus kayak kelengkapan tugas-tugas kayak gitu. Nah, penyesuaian diri itu pada masa sekolah menengah pertama itu adalah masa pra-remaja dan remaja, di mana kayak mungkin akan terus sulit bagi remaja itu sendiri, soalnya bisa menyebabkan kayak sifatnya berubah, mudah marah, mudah diatur, stres dan sebagainya. Itu pun tidak hanya berdampak pada siswa itu sendiri, tapi kayak berdampak pada orang tuanya. Kayak orang tuanya jadi ikut bingung kayak
tiba-tiba stres, anak tiba-tiba nggak mau ngomong, anak tiba-tiba suka melawan. Jadi karena itu masih penting juga kerjasama antara konselor dan orang tua. Selanjutnya ada sekolah menengah atas. Nah, kalau di sekolah menengah atas ini tuh konselor tuh lebih menekankan kepada perkembangan nilai sama perkembangan kayak bagaimana karir si siswa itu kedepannya setelah lulus SMA. Nah, di sekolah menengah atas juga konselor itu kayak menjadikan dirinya tuh konselor sebaya karena agar membuat kayak siswa SMA itu tuh kayak lebih nyaman untuk bercerita tentang kondisi dan permasalahan yang dihadapi. Nah, selanjutnya ada peran konselor berdasarkan komponen program. Yang pertama itu ada pelayanan dasar. Nah, di pelayanan dasar ini tuh proses pemberian bantuan kepada seluruh konseli melalui kegiatan penyiapan pengalaman yang terstruktur. Lalu yang kedua ada pelayanan responsi, pemberian bantuan kepada peserta didik atau konseli yang sedang membutuhkan bantuan dan menghadapi masalah dan memerlukan pertolongan segera. Pertolongan itu bisa dengan konseling individualis atau konseling kelompok, bimbingan kelompok, melakukannya kayak kunjungan ke rumah, atau kalau misalnya masalah yang dihadapi oleh siswa sudah di luar dari tanggung jawab atau di luar ranah konseling, bisa alih tangan kasus atau referral. Yang selanjutnya ada perencanaan individual berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman tentang kelebihan dan kekurangan peserta didik, lalu pemahaman terhadap peluang dan kesempatan yang tersedia di lingkungannya. Yang terakhir ada hubungan sistem memberikan bantuan kepada peserta didik atau konseling untuk memfasilitasi kelancaran perkembangan peserta didik atau konseli dan mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peran personel sekolah dalam konseling. Nah, yang pertama itu ada kepala sekolah. Kepala sekolah itu berperan penting untuk mendukung kinerja guru BK karena bertindak sebagai manajer yang mengatur sumber daya manusia untuk menjalankan proses pendidikan yang berkualitas. Jadi kepala sekolah itu punya peranan sentral gitu dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah dalam upayanya untuk mencapai tujuan pendidikan yang tidak hanya berfokus pada pengembangan kemampuan tapi juga sebagai alat gitu untuk mengubah ancamannya jadi tantangan gitu yang kemudian hari bisa jadi peluang gitu untuk bertahan dan berkembang gitu di lingkungan yang saat ini tuh penuh dengan kompetensi dan ketidakpastian. Bimbingan dan konseling juga tuh memegang peranan strategis gitu buat ngebantu peserta didik menghadapi berbagai masalah melalui layanan bimbingan dan konseling gitu yang menyeluruh gitu. Bimbingan konseling ini tuh diharapkan dapat ngebantu gitu potensi-potensi yang ada di dalam peserta didik agar lebih maksimal gitu dikembangkannya gitu. Nah, peranan wali kelas di dalam BK ini tuh selain sebagai penghubung antara siswa, guru BK, juga orang tuanya, wali kelas juga tuh bertugas ngasih informasi gitu tentang kondisi siswa yang relevan sama kepentingan layanan BK gitu. Jadi wali kelas tuh sebagai pihak pertama gitu yang mengenali gitu hal yang atau kondisi yang terjadi dalam masalah yang dimiliki oleh peserta didik gitu. Jadi bimbingan konseling itu kan fleksibel ya, sesuai kebutuhan siswa. Maka guru BK itu bersama wali kelas tuh bisa berusaha untuk ngatasin siswa dengan berbagai masalahnya melalui layanan BK yang ngebantu ngarahin gitu agar nggak pasif gitu. Jadi yang tujuannya itu dapat menyesuaikan diri dan berkembang secara optimal dari lingkungan maupun yang selanjutnya itu ada koordinator program. Koordinator program ini tuh adalah guru BK yang bertanggung jawab merancang dan mengelola serta melaksanakan dan mengevaluasi program bimbingan secara menyeluruh gitu. Ini juga berdasarkan kebutuhan dari peserta didik dan lingkungan sekolah. Jadi tugas koordinator itu mencakup juga pengumpulan data, pengalokasian sumber daya, perorganisasian, pemantauan, dan pengawasan program. Karena program BK ini tuh memerlukan perancangan yang matang dan berkesinambungan, maka koordinator berperan sebagai penghubung antara sekolah dan lembaga luar gitu. Yang dimana
ini tuh menjalin kerja sama internal dan eksternal yang mendukung keberhasilan siswa dalam pencapaian misi sekolah. Nah, jadi penting ini tuh karena menekan kepemimpinan yang kuat agar program dapat berjalan secara komprehensif gitu. Terus program BK ini juga harus menjadi visioner dalam merancang misi, pengembangan konsensus, penyedia informasi, dan komunikator, kolaborator, serta penyediaan sumber daya. Lalu ada staf administratif. Staf administratif itu untuk mendukung kelancaran layanan BK lewat pengelolaan data siswa dan penyimpanan dokumen hasil layanan dan ngebantu kegiatan kayak nyusun misal jadwal, surat menyurat, pelaporan gitu. Nah, jadi staf administrasi ini tuh ngemastiin semua kebutuhan administratifnya itu berjalan lancar gitu, agar layanan BK-nya itu dapat dilaksanakan secara efektif dan terorganisir. Lalu ada guru mata pelajaran. Guru mata pelajaran itu penting dalam mendukung layanan bimbingan dan konseling, karena guru mata pelajaran ini tuh yang tahu secara dini gitu mendeteksi masalah atau kesulitan yang ada dari siswa atau peserta didik. Jadi guru mata pelajaran itu dapat ngasih dukungan akademik, juga dapat bekerja sama gitu sama guru BK untuk ngebantu siswanya ini yang ngalamin kesulitan untuk keluar dari kesulitannya, atau gimana nih problemnya bisa diselesaikan seperti apa begitu. Selanjutnya ada kerjasama antar paslon dan personel sekolah. Kerjasama adalah usaha bersama antara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks pendidikan, kerjasama ini disebut juga kemitraan, yaitu strategi yang melibatkan dua pihak atau lebih untuk saling menguntungkan. Kerjasama tim dapat meningkatkan motivasi, komunikasi, dan tanggung jawab dalam tim. Keberhasilan bimbingan dan konseling di sekolah tidak hanya bergantung pada konselor, tetapi juga melibatkan peran penting seperti kepala sekolah, guru mata pelajaran, wali kelas, dan staf administrasi. Jadi kerjasama antara guru BK dan personel sekolah itu sangat penting untuk mencapai keberhasilan BK dan menciptakan belajar yang sehat dan mendukung perkembangan siswa. Dengan kerjasama yang baik, sekolah dapat menjadi lingkungan yang lebih mendukung perkembangan pribadi dan akademik siswa. Oke, baik teman-teman, kemudian dalam peranan konselor di sekolah juga terdapat implikasi, di mana implikasi itu layaknya sebuah dampak praktisnya di kehidupan nyata. Nah, apa sih dampak yang paling signifikan gitu terhadap lingkungan pendidikan di sekolah itu? Dalam dampak signifikan peranan konselor di sekolah terhadap siswa itu, yaitu yang pertama, membantu perkembangan akademik serta sosial dan emosional, kemudian memberikan layanan inklusif dan holistik. Nah, peran konselor di sekolah ini terhadap siswa yaitu dengan membantu mengembangkan akademik, juga emosi dan sosial siswa gitu. Nah, contohnya kayak kalau ada siswa yang mempunyai permasalahan penurunan terhadap akademiknya, yaitu penurunan motivasi untuk belajarnya atau penurunan nilai akademiknya, itu peran konselor itu di situ gitu. Jadi membantu siswa, mendukung, memberikan motivasi supaya si siswa ini dapat lebih baik lagi, lebih rajin lagi misalnya kayak gitu. Terus memberikan layanan inklusif dan holistik, di mana konselor juga memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut, kemudian secara menyeluruh tanpa melihat latar belakang mereka itu seperti apa. Nah, ada juga yang kedua, peran konselor di sekolah terhadap guru dan personel sekolah, yaitu kolaborasi untuk strategi pengajaran dan lingkungan siswa, serta membantu pembentukan karakter dan empati siswa, di mana peran konselor di sini itu kolaborasi dengan guru sama personel sekolah lainnya gitu, di mana si konselor ini memberikan pendapat atau memberikan strategi pendekatan kepada si siswa ini supaya lebih tepat lagi, kayak misalnya membantu pembentukan karakter. Nah, misalnya konselor itu memberikan solusi adanya forum diskusi untuk membahas tentang bagaimana empati terhadap warga sekolah gitu dan lain sebagainya. Kemudian ada juga peran konselor terhadap lingkungan sekolah, yaitu menciptakan lingkungan aman dan inklusif melalui program pencegahan seperti anti bullying. Nah,
di mana konselor ini harus menciptakan budaya yang positif terhadap lingkungan aman, karena di mana kalau lingkungan itu aman, positif, itu akan membantu si siswa itu lebih nyaman lagi terhadap sekolah dan belajar sesuai dengan porsinya serta semangat lagi gitu. Nah, di mana melalui program pencegahan seperti anti-bullying, misalnya dalam kondisi saat ini itu kebanyakan berita tuh atau kebanyakan siswa itu koma terhadap bullying, entah itu alasannya karena pengen merasa itu lebih dari yang lain, atau misalnya merasa si anak itu memuaskan rasa amarahnya atau kekesalannya terhadap teman-temannya. Nah, itu tuh konselor tuh di situ tuh memberikan solusi atau saran kepada sekolah untuk memberikan program anti bullying supaya lebih terkondisikan lagi gitu, supaya lebih rendah lagi tingkat bullyingnya gitu. Seperti itu. Terus kemudian ada juga peran konselor terhadap kebijakan dan program sekolah, di mana yaitu perannya itu dampaknya itu untuk perlu dukungan kebijakan, pelatihan konselor dan integrasi layanan kurikulum, di mana konselor ini juga berdampak terhadap kebijakan dan program sekolah, di mana si konselor ini dapat memberikan saran atau solusi bagaimana sih kurikulum yang akan diterapkan di sekolah tersebut. Misalnya kayak kurikulum yang cocok di sekolah ini tuh kayak gini loh, karena siswanya kayak gini. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah peran konselor sangat penting dalam membantu siswa mengatasi masalah akademik, sosial, serta emosional, serta membentuk karakter yang positif. Namun, keberhasilan layanan bimbingan dan konseling di sekolah tidak dapat dicapai oleh konselor saja. Diperlukan kerjasama yang solid dengan seluruh personel sekolah seperti guru, wali kelas, staf-staf lainnya. Teman-teman, mungkin sekian presentasi dari kami kelompok 1. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak dari awal hingga akhir. Dan selanjutnya boleh, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh